Masa dari Desa Lingkungan PT Perta Arun Gas bentrok dengan aparat keamanan saat menggelar aksi demonstrasi di depan pintu masuk perusahaan. Bentrokan terjadi lantaran pendemo tidak diizinkan masuk ke dalam pabrik. Aksi saling dorong terjadi antara massa dari Desa Lingkungan PT Perta Arun Gas dengan aparat keamanan di pintu masuk perusahaan. Akibatnya sejumlah pendemo bentrok dengan aparat keamanan karena berusaha masuk ke dalam komplek perusahaan Perta Arun Gas. Aksi kekerasan tidak dapat terhindarkan dalam unjuk rasa. Aparat keamanan terpaksa menghalau pendemo agar tidak masuk ke area pabrik. Massa tergabung dari 13 desa binaan perusahaan Arun Gas yang dipicu lantaran pihak perusahaan tidak transparan terkait perekrutan tenaga kerja. Ya, dalam aksinya massa menuntut pihak perusahaan memberikan dana CSR kepada masyarakat lingkungan perusahaan sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkungan. Dua kelompok massa pendukung pemilihan rektor Universitas Krishna Dwipayana di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat bentrok. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan kericuhan. Inilah bentrokan yang terjadi di dalam kampus Unkris Jati Cempaka Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat siang tadi. Kedua kelompok saling lempar batu, kayu, serta mengacungkan senjata tajam. Tembakan peringatan polisi tidak dihiraukan oleh dua kelompok yang tengah bertikai. Bentrokan terjadi antar dua kelompok pendukung dalam ajang pemilihan rektor kampus Unkris. Polisi yang datang ke lokasi berupaya untuk melerai bentrokan kedua kubu agar tidak melebar. Bentrokan terjadi antar pendukung dalam ajang pemilihan rektor kampus. Sejauh ini pihak kepolisian Polres Metro Bekasi belum bisa dikonfirmasi terkait penyebab bentrok. Pihak kampus juga belum memberikan keterangan terkait pertikaian. Petugas SPBU di Cibiru, Bandung, Jawa Barat dikeroyok sejumlah anggota Ormas. Pengeroyokan didasari perlakuan korban kepada seorang pedagang yang berjualan di depan SPBU. Sejumlah anggota Ormas mengeroyok petugas SPBU di Cipadung, Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Pengeroyokan dilatar belakangi perlakuan korban terhadap pedagang yang berjualan di depan SPBU. Sebelumnya korban sempat berselisih dengan seorang pedagang, namun korban telah meminta maaf atas perbuatannya terhadap pedagang yang dinilai kasar. Polres Metro Depok tengah memburu 5 orang yang diduga terlibat kasus penyekapan seorang pengusaha di sebuah hotel di Depok, Jawa Barat. Sementara 2 pelaku telah diamankan petugas. Kepala Satreserse Kriminal Polrestro Depok AKBP Yogen Heros Baruno membeberkan kronologi insiden penyekapan seorang pengusaha berinisial AT di sebuah hotel di wilayahnya. Dari hasil interogasi polisi, diduga pemicu penyekapan bermula dari persoalan penggelapan uang perusahaan sebesar 73 miliar rupiah yang dilakukan korban. Sehingga pihak perusahaan meminta korban untuk bertanggung jawab dengan cara melakukan penyekapan selama 3 hari. Pihak korban dibawa ke Hotel Margo ya, selama 3 hari dari hari Rabu sampai dengan Jumat.
diminta untuk menunjukkan aset-aset yang diduga merupakan hasil penggelapan uang perusahaan, ya, kemudian berupa rumah, berupa kendaraan, ya, kemudian disita oleh pihak perusahaan. Namun pada saat hari Jumat kemudian terjadi sedikit konfrontasi sehingga kemudian korban dan istrinya berhasil melarikan diri. Dua pelaku telah ditangkap dan dimintai keterangan di Mapolrestro Depok, namun diduga masih ada 5 pelaku lainnya yang terlibat dan kini dalam pengejaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pengamen di Bekasi, Jawa Barat tewas di depan sebuah rumah makan. Diduga korban dibunuh oleh rekan sesama pengamen. Seorang perempuan yang diduga kerabat dari korban pembunuhan menangis lemas dan histeris. Warga Jalan Rawa Indah, Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan tewasnya Kristianto di dalam rumah makan. Korban merupakan seorang pengamen yang sedang berlari dan bersembunyi dari kejaran seorang pria. Selamat orangnya, korban. Dihabisinya di depan saya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Itu dari mana, Pak, arahnya, Pak? Dari bawah. Dari bawah. Ya. Terus kalau pas lihat kejadiannya seperti apa, Pak? Ya, kejadiannya begitulah. Bawa saja, disabet berkali-kali, tusuk. Jenisnya apa tuh, Pak? Parang, Pak. Parang, ya? Pak, di bagian... Polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi korban. Polisi lantas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hingga kini petugas gabungan masih mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diduga karena himpitan ekonomi, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku menusuk korban hingga tewas karena diduga tidak diberi uang bulanan. Warga Banjarnegara, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya Yohana, warga desa Bakal, Kecamatan Bantur. Wanita berusia 21 tahun ini tewas usai dibunuh secara sadis oleh suaminya. Menurut saksi mata, pelaku, Randy, membunuh istrinya karena diduga tidak diberi jatah uang bulanan. Randy yang merupakan pengangguran menusuk korban dengan senjata tajam saat korban pulang kerja dan diadang pelaku di tengah jalan menggunakan sepeda motor. Korban dan pelaku sempat bertengkar, tak lama setelah bertengkar tiba-tiba korban berteriak minta tolong. Korban yang terluka tusuk di leher dan tangan kemudian dibawa ke puskesmas, namun akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Warga yang tersulut emosi sempat akan membakar rumah pelaku, namun kepala desa setempat berhasil meredam kemarahan warga. Terbentung dengan emosinya. Dari perangkat-perangkat saya seluruh mengawal ke Desa Ngibul untuk mencegah keemosiannya karena jangan sampai terjadi kejadian dua kali. Kini suami pembunuh istri masih diburu polisi, sementara korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali ke Bekasi untuk mengetahui penyebab bentrokan dua kelompok massa di Universitas Krishna Dwipayana, Kota Bekasi. Kami akan ajak Anda sekali lagi untuk melihat bagaimana situasi bentrokan yang terjadi di dalam kampus Unkris Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat siang tadi. Dua kelompok saling serang, batu, kayu, serta mengacungkan senjata tajam. Tembakan peringatan polisi tidak dihiraukan oleh kedua kelompok yang tengah bertikai.
Bentrokan terjadi antar dua kelompok pendukung dalam ajang pemilihan rektor kampus Unkris. Polisi yang datang ke lokasi terus berupaya melerai bentrokan agar kedua kubu bisa menahan diri. Bentrokan terjadi antar pendukung dalam ajang pemilihan rektor kampus. Untuk mengetahui penyebab bentrokan, kami sudah terhubung bersama dengan Kapolres Bekasi Kota, Kombes Pol Alusius Supriyadi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas Abraham. Ya, satu hal yang ingin kami pastikan terlebih dulu Pak, ini preman atau mahasiswa yang sedang tawuran? Ini dari pihak luar kampus Pak. Ini anggota ormas atau pelajar Pak, atau mahasiswa yang di dalam? Yang di dalam tidak ada, Oke. Di dalam kampus kosong. Tidak ada kegiatan pembelajaran juga, jadi sepi kampus. Disebutkan bahwa ada anggota ormas yang terlibat di sana, betul demikian Pak? Ya betul, ada 2 ormas yang bentrok tadi sekitar jam 2 lewat tadi. Ya, apa urusan ya Pak anggota ormas dalam pemilihan rektor Pak? Ini yang jelas adalah masalah internal kampus, yang mana melibatkan pihak luar sehingga mereka bisa bentrok di dalam kampus. Oke, Pak bisa dijelaskan asal muasal penyebab sampai pada akhirnya ada pihak eksternal dalam tanda kutip dalam internal kampus pemilihan rektor yang berakhir ricuh? Ini bukan pemilihan rektor Pak. Bukan pemilihan rektor, tapi lengkapnya acara apa sebetulnya hari ini Pak? Ini ada masalah internal kampus, kemudian melibatkan pihak luar sehingga terjadi bentrok di dalam kampus. Oke, tadi kami juga sempat melihat bahwa anggota Anda berupaya untuk meredam kemarahan dari massa. Kami tidak tahu pasti sebetulnya apakah ada pengamanan kampus juga yang terlibat dalam upaya pengamanan tersebut. Bagaimana kronologi selengkapnya Pak? Jadi sekitar jam 2 tadi terjadi bentrok di kampus ini. Dari pihak pengamanan kampus sendiri ada satpam. Kemudian dari pihak yang bermasalah di kampus, satu pihak mendatangkan ormas dari luar, satu pihak juga demikian. Sekitar jam 2 tadi lewat terjadi bentrok. Kemudian kita amankan, ada beberapa orang dari kedua ormas kita amankan, ada juga korban dari salah satu ormas. Oke, ada 2 korban terluka atau kondisinya seperti apa saat ini Pak? Yang satu meninggal dunia, yang satu lagi kakinya luka. Ya, sangat disayangkan. Kami mau pastikan sekali lagi untuk pemirsa yang menyaksikan, ada 1 orang yang meninggal dunia dalam bentrok yang terjadi di kampus Unkris. Itu adalah anggota dari ormas itu ya Pak ya? Bukan bagian dari internal, mahasiswa, rektorat dan lain sebagainya? Bukan Pak. Bukan. Oke, 2 ormas ini artinya masing-masing mendukung pihak yang bertikai ya Pak? Beda pihak ya Pak? Betul. Oke, Pak, kami ingin tahu juga sebetulnya nggak mungkin tiba-tiba mereka hadir di situ. Kita pasti pikir ada acara di situ. Bisa dijelaskan Pak acara apa yang sebetulnya sedang berlangsung hari ini? Tidak ada acara Pak. Jadi Pak. Tidak ada acara sama sekali. Jadi kampus seolah-olah dalam tanda kutip jadi ladang tempur begitu. 2 ormas begitu Pak? Pertikaian terjadi di kampus. Oke, artinya ada unjuk rasa sebelumnya Pak atau seperti apa Pak? Tidak ada. Oke, sejauh ini bagaimana upaya pengamanan lokasi Pak? Apakah sudah aman, terkendali, kondusif? Kampus bersih, aman, kegiatan mahasiswa tidak ada. Belajar mengajar belum terjadi di kampus ini. Kemudian kita menguasai kampus atas permintaan dari pihak kampus. Kami masih mengupayakan lidik untuk para pelaku. Demikian juga dengan para pihak yang bertikai. Saat ini sedang dilakukan pendalaman. Oke. Artinya bentrokan tidak bergeser ke lokasi lain, Pak? Tidak. Oke. Pak, ini kan sudah ada ranah pidana di sana. Bentrokan pun itu sudah masuk pidana. Sampai menghilangkan nyawa, apalagi begitu. Bagaimana kemudian memastikan orang yang bertanggung jawab di balik ini diamankan polisi? Yang jelas dari bentrokan tadi kita sudah mengamankan beberapa orang yang akan kita lakukan penyelidikan. Siapa berbuat apa nanti akan kita usut semuanya.
Oke, kira-kira sudah mendapatkan dalam tanda kutip orang-orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada penghilangan nyawa itu, Pak? Sudah dari dua belah pihak sudah ada yang kita amankan sore hari ini. Mudah-mudahan yang kita amankan juga hasil lidiknya juga bisa positif kalau dia adalah pelaku. Oke, mohon maaf Pak, sudah berapa orang yang diamankan? Kami konfirmasi ulang. Ada 8 orang. Ada 8 orang. Dari 2 anggota ormas yang berbeda atau dari satu ormas tertentu, Pak? Dari 2 ormas. Dari 2 ormas yang berbeda ya, Pak? Ya. Oke, kami juga ingin tanya Pak, memastikan bahwa di tengah PPKM ini juga kita tidak berharap bahwa aksi seperti ini akan berujung pada klaster baru penularan COVID. Bagaimana memastikan bahwa proses hukum berjalan, di sisi lain juga memastikan bahwa mereka-mereka yang ditahan saat ini juga tidak menularkan COVID ke yang lain? Tentunya memang kasus masa PPKM masih berjalan, tapi ini kejadian sudah terjadi. Kami dari kepolisian juga menghargai keberadaan kampus, kemerdekaan kampus untuk belajar di sini. Kami berharap memang ini tidak perlu terjadi, karena kampus ini adalah tempatnya orang-orang belajar. Betul. Tentunya tidak bagus untuk apabila terjadi. Bagi Betul. yang sudah kami amankan, akan kami lakukan penyidikan. Kami akan lidik dulu, kalau cukup bukti akan kita tingkatkan untuk penyidikan. Oke, itu tadi menarik Pak, kita garis bawahi, sungguh ironi bahwa aksi tak terpelajar terjadi di tempat orang yang mana belajar begitu ya. Itu adalah arena kampus yang harusnya tidak terjadi hal demikian. Terima kasih Pak Kapolres atas waktunya untuk kami.